ya. Itu etika. Yang kelima, etika dakwanya Rasulullah itu nanti silakan dibaca ayatnya ya. Tidak memungut imbalan. Ya kan? Ujroh gitu ya. Kalau dalam surah Yasin ini ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak minta imbalan kepadamu gitu ya. Di dalam surah As-Saba 47. Saya tolong nanti dibuka ayat-ayatnya ya karena waktu kita sangat singkat di sini. Ini sekarang menjadi persoalan sekarang ustadz-ustadz yang sudah viral, sudah sudah tersohor. Oh, sekarang mereka apalagi kayak sekarang ini kan ada kasus lagi antara Ustadz Solmed dengan masyarakat di Garut gitu ya. Jadi ini persoalannya memungut. Boleh, pertanyaannya kan boleh nggak kita menentukan tarif kalau kita mau ceramah? Wah gitu. Jadi siap-siap Sarifuddin kalau kau nanti mau ceramah kira-kira memilih aliran minta menentukan tarif atau tidak? Wah gitu. Nah, yang dilarang itu tidak memungut imbalan. Artinya apa? Tidak menentukan tarifnya, saya dibayar sekian saya baru datang. Nah, itu yang tak boleh. Itu dakwah, etika dakwahnya begitu. Ini kan bukan urusan bisnis, ini urusan dakwah. Tapi kalau mereka memberikan transport kita boleh tidak? Boleh. Kalau saya bilang malah wajib mereka ngasih sama kita. Kenapa? Karena kita datang naik mobil, pakai transport, panas-panasan, waktu kita habis kita harus beli buku. Jadi saya tidak setuju dengan ungkapan kita berdakwah harus ikhlas, nggak usah mengharap apa-apa dari mereka. Itu betul ungkapannya, gitu ya. Ungkapan itu betul. Kita harus ikhlas karena Allah, iya. Tapi kalau panitia tidak memberikan kita ujrohnya, ongkos, itu keterlaluan mereka. Berdosa mereka sama kita itu. Ikan zolim mereka itu. Kalau saya bilang, saya datang bawa pakai kendaraan, sudah ngisi bensin, saya bawa supir, kami makan di jalan, terus nggak dibayar. Nggak bisa begitu, beda kondisinya. Gitu kan. Jadi kalau Ustadz harus ikhlas. Ikhlas saya tambah ikhlas lagi kalau transportnya dikasih lebih besar gitu kan. Gitu. Nah, tapi saya termasuk dari saya tidak setuju kalau dibuat tarif itu. Nah, gitu ya. Tapi sebenarnya juga kita harus betul-betul cek apakah betul ustadz kita itu menerapkan tarif. Cuma karena ada manajemennya, kadang manajemen yang mengkondisikan gitu ya. Saya pernah ditanya, Ustadz, berapa kami harus siapkan transportnya? Wah, gitu kan. Kalau begitu baru kita bilang. Nah, gitu kan. Kalau dia tidak tanya, kita pun tak pernah minta harus sekian, enggak. Yang pasti kalian kalau saya datang siapin ongkosnya gitu kan. Nah, jadi kalau saya diundang ke luar daerah itu udah pasti tiket pulang pergi, hotel sudah siap, akomodasi sudah siap. Nah, nanti transport terserah. Yang penting jangan bikin saya susah di perjalanan gitu kan. Hanya separuh jalan, separuhnya jalan kaki gitu. Nggak mau saya itu. Gitu. Tapi alhamdulillah dalam beberapa kali perjalanan ke luar daerah, baik ke Bangka, ke Batam, kemana, ke Medan sana itu, mereka juga sangat mengerti. Tapi kan tidak kita minta harus sekian. Nah, itu yang tak boleh ya. Tidak boleh. Jadi berapapun, itulah penghargaan mereka kepada kita. Memang berbeda-beda. Nah, pengalamannya di sini bisa beda-beda ya. Oke. Yang keenam, tidak mengawini pelaku maksiat. Nah, ini ada dalam buku ini. Ini penting. Terjadi perdebatan juga. Apakah tidak boleh kita menikah dengan orang-orang yang tadinya salah jalan? Itu berbeda. Orang yang berbuat dosa dan dia menyesali itu boleh. Tapi yang dimaksud oleh Pak Kiai Ali Mustafa Yaakob adalah jangan pelakunya kita nikahi. Karena itu berbahaya bagi dakwah kita. Kalaupun kita tertarik misalkan setelah ada hubungan dengan dia, nah dia harus kembali dulu bertobat baru gitu. Karena ini berbahaya dengan dakwah. Nanti dikirain ustadz juga nikah sama penzina gitu kan. Bahaya itu gitu kan. Itu berbahaya. Nanti dibilang jamaahnya kalau gitu boleh kita nikah sama penzina. Itu bahaya. Bisa merusak dakwah kita kan. Nah, itu. Ini maksudnya. Yang ketujuh, tidak menyampaikan hal-hal yang tidak diketahui. Dalam surah Al-Isra ayat 36. Ya kan? Ini penting ini ya. Saya ingatkan kepada kalian semua, sampaikan sesuatu yang kalian ketahui. Yang tidak kalian ketahui jangan sampaikan. Ya kan? Ini etikanya nih. Jadi jangan sok tahu gitu ya. Jangan sok tahu. Ya Irfan ya, jangan sok tahu. Apalagi kalau ditanya orang kita nggak tahu bilang tahu gitu ya. Enggak. Sampaikan saja yang tahu. Yang tidak tahu jangan disampaikan. Dan andaikan orang bertanya kepada kita yang kita tidak tahu, katakan la adri, tidak tahu saya. Kan Imam Malik dulu juga begitu kan? Ditanya dia dari beberapa puluh pertanyaan,
Dan dijawabnya sebagian besar la adri, tak tahu saya. Aku tak tahu. Ya, jadi jangan karena kita sudah merasa ustadz gitu, semua pertanyaan kita jawab kalau kita tidak tahu. Kalaupun kita tahu sedikit, katakan sedikit saya tahu, selebihnya nanti kita pelajari lagi. Gitu. Ya kan? Itu kan dalam surah apa itu? Nah, dalam surah Al-Isra itu kan di situ kan? Apa itu? Apa intinya itu? Jangan kau melakukan sesuatu yang kau sendiri tidak tahu. Karena semua pendengaran kita akan ditanya pada akhirnya nanti kan? Gitu. La ta'fu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kana anhu mas'ula. Jadi kan jangan kau lakukan sesuatu yang kau sendiri tidak mengetahuinya, tidak punya ilmunya. Jadi jangan katakan sesuatu, jangan sampaikan sesuatu yang kau sendiri tidak tahu, karena nanti akan diminta pertanggungjawaban. Gitu. Jadi bahkan berbahaya kita dalam dakwah kalau kita tidak tahu, kita jawab tahu. Saya beberapa kali ditanya oleh jamaah tentang waris, hukum waris itu, Sarifuddin ya. Jadi ada jamaah, Pak Tanjung ini si ini meninggal, berapa bagiannya? Saya tidak paham ilmu mewaris ini, gitu ya, karena hanya pernah belajar sedikit sekali dulu sebentar, 1 semester. Enggak paham, karena ini satu ilmu yang sangat sulit kalau nggak dipelajari secara tekun. Nah, tapi saya kan juga tidak bisa tak bilang, oh saya tidak paham, mohon maaf, tanya lagi ustadz yang lain. Oh enggak juga. Oke, saya tampung pertanyaannya, baru saya forward pertanyaan itu kepada ustadz yang ahli dalam mewaris. Saya punya kenalan banyak ustadz-ustadz lulusan Al-Azhar gitu ya, yang memang mereka pakar dalam ilmu syariah, ilmu hukum Islam. Dan kalau ada pertanyaan masalah yang seperti ini, saya langsung forward ke mereka. Mohon ustadz jawaban, ini ada pertanyaan dari jamaah. Setelah mereka jawab, saya forward lagi kepadanya, Bapak Ibu, ini jawaban dari ustadz ini alumni Al-Azhar. Nah, saya aman. Tapi kan saya dapat menjembatani gitu kan. Gitu. Saya tidak usah punya nama di situ. Yang punya nama kan Ustadz Al-Azharnya, yang penting persoalan mereka terjawab gitu. Jadi jangan menyampaikan hal-hal yang tidak ketahui. Katakan yang kau ketahui dan jangan pernah katakan yang kau tidak ketahui. Itu masalah etika. Tidak boleh